Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Hanafi. Kali ini kita bertemu pada pertemuan yang ke-6 dari jurusan seni musik populer dengan mapel dasar penguasaan instrumen untuk kelas 10 seni musik. Oke, video ini dibuat oleh tim seni musik populer. Kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? Dalam video kali ini Pak Hanafi akan mengerjakan KI dan KD terlebih dahulu. Untuk pertemuan ke-6 ini atau video ke-6 ini kompetensi intinya yaitu menganalisis repertoar instrumen spesialisasi tingkat pemula. Itu untuk kompetensi inti. Dan untuk KD-nya atau kompetensi dasar yaitu memainkan hasil analisis repertoar instrumen spesialisasi tingkat pemula. Oke, next. Indikator. Kalau tadi ada KI dan KD, selanjutnya yaitu indikator. Indikator kita yaitu yang pertama mengkategorikan hasil analisis repertoar instrumen spesialisasi tingkat pemula. Untuk yang kedua yaitu mengkreasikan hasil analisis repertoar instrumen spesialisasi tingkat pemula. Dan yang ketiga yaitu menampilkan hasil analisis repertoar instrumen spesialisasi tingkat pemula. Itu untuk KI, KD, dan indikator. Nah, apa sih repertoar itu? Adakah yang sudah tahu apa arti dari repertoar? Repertoar di kalangan pemusik adalah kegiatan belajar berupa bermain musik atau membawakan komposisi musik baik secara individu maupun kelompok yang dilaksanakan di dalam kelas secara bergantian, disertai dengan kritik dan saran pada setiap akhir permainan. Oke, itu untuk pengertian dari repertoar. Next, kemudian kalau tadi pengertian repertoar, selanjutnya yaitu menurut para ahli, apa sih repertoar itu? Yaitu yang pertama, repertoar berasal dari bahasa Prancis yaitu repertoire. Repertoire. Menurut Cotijat pada tahun 1983 pada bukunya halaman 62 yaitu repertoar berarti berbekalan komposisi yang ada pada seorang seniman penyelenggara pagelaran musik. Yang selanjutnya repertoar dapat juga berarti kumpulan lagu-lagu menurut Las pada bukunya halaman 134 pada tahun 1989. Dan yang terakhir menurut Soeharto, ini bukan Pak Soeharto Presiden ya, pada tahun 1982 yaitu repertoar berarti sejumlah komposisi yang harus disiapkan untuk sebuah acara atau program tertentu. Nah, itu pengertian repertoar menurut beberapa ahli. Dari sini, adakah yang sudah paham apa sih makna dari repertoar itu? Oke, repertoar dalam garis besar yaitu kumpulan dari beberapa lagu. Bisa berarti daftar isi atau daftar list, daftar kumpulan beberapa lagu. Oke, namanya repertoar. Oke, selanjutnya faktor-faktor yang berkaitan dengan kelas repertoar. Apa saja sih faktor-faktornya? Yuk kita lihat. Yang pertama yaitu tempat yang memadai. Ya, kalau kita mengadakan kelas repertoar, yang pertama yaitu tempatnya. Tempatnya harus memadai. Maksudnya gimana sih? Tempat yang baik untuk melaksanakan kelas repertoar adalah yang menyerupai panggung pementasan namun berukuran lebih kecil. Jadi dalam kelas itu ada sebuah panggung pentas, tapi ukurannya lebih kecil. Oke. Kemudian apalagi faktor selanjutnya? Yang selanjutnya yaitu waktu yang cukup. Maksudnya yaitu waktu yang cukup ada kesempatan dari sesama peserta kelas repertoar maupun pembimbing untuk memberikan masukan baik yang bersifat teknis, sikap, ekspresi maupun interpretasi yang berguna untuk penyempurnaan dalam penguasaan bermain gitar. Contohnya ya, ada permainan gitar pada saat peserta itu tampil. Oke, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu repertoar lagu yang variatif. Repertoar lagu yang variatif dengan lagu yang bermacam-macam itu maksudnya variatif ya, banyak.
banyak macamnya. Yang ditampilkan dalam kelas repertoar akan menambahkan apresiasi dan mengurangi rasa bosan bagi seluruh peserta dalam kelas repertoar. Dan yang keempat yaitu jumlah peserta dan jumlah pembimbingnya. Jumlah peserta dalam pelaksanaan kelas repertoar sebaiknya minimal ada 15 orang. Minimal ada 15 orang ya. Dalam pelaksanaan kelas repertoar, jumlah pembimbing sebaiknya lebih dari 1 orang. Oke, jadi jangan sampai ada 1 pembimbing dalam kelas repertoar, harus lebih dari 1. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu peran aktif peserta kelas repertoar. Dalam kelas repertoar, siswanya harus atau pesertanya harus berperan aktif dalam pelaksanaan kelas repertoar. Siswa atau peserta kegiatan tersebut juga dituntut aktif untuk turut berperan serta memberikan masukan baik berupa kritik maupun saran yang tentu saja bersifat membangun. Ingat, kritik dan maupun saran yang bersifat membangun. Oke. Hal itu dimaksudkan untuk menampakkan sikap kritis dan berani mengemukakan pendapat yang baik dalam satu forum. Kalau di sini dalam suatu kelas, itu untuk faktor-faktor dari kelas repertoar. Kemudian ada langkah-langkah dalam kegiatan kelas repertoar. Langkah yang pertama, merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan. Yang kedua, pelaksanaan kelas repertoar. Ketika sudah merencanakan, juga melaksanakan. Dan yang selanjutnya yaitu manfaat kelas repertoar. Apakah dari sini ada yang paham? Yang selanjutnya yaitu easy to change colors, photo and text. Oke. Yang pertama yaitu merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan. Nah, dalam langkah-langkah dalam kegiatan repertoar ini yang pertama yaitu merencanakan waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu pelaksanaan kegiatan kelas repertoar perlu direncanakan terlebih dahulu. Kenapa? Karena melibatkan kelas paralel. Karena masing-masing siswa dari kelompok paralel tersebut mempunyai waktu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan untuk menentukan hari dan jam pelaksanaan. Jadi tidak ngawur pelaksanaannya, harus direncanakan, harus ada jadwalnya juga, biar tersusun terkonsep. Oke, selain itu juga menentukan tempat pelaksanaan dalam kegiatan kelas repertoar. Sebaiknya kelas repertoar diselenggarakan pada sekitar jam 9 pagi sampai jam 11 pagi ya. Hal ini kenapa? Hal ini dimaksudkan pada jam tersebut siswa dapat melakukan pemanasan sebelum mengikuti kelas repertoar. Di samping itu, kondisi siswa juga masih semangat dan lebih fokus untuk mengikuti kuliah. Maaf, di sini salah ya. Mengikuti sekolah atau pelajaran. Jadi harus lebih pagi, karena ketika pagi kita mengadakan kelas, kita masih semangat-semangatnya, masih fokus-fokusnya mengikuti pelajaran. Oke. Kemudian pelaksanaan kelas repertoar. Dalam pelaksanaan kelas repertoar, perlu diatur urutan siswa yang akan tampil, termasuk tempat duduk para pembimbing dan siswa peserta kelas repertoar. Jadi, kalian akan maju atau tampil secara berurutan. Oke, kemudian tempat pembimbing dan siswanya juga harus disesuaikan. Kemudian tempat duduk para pembimbing sebaiknya menempati posisi paling belakang. Kenapa? Hal itu dimaksudkan agar pembimbing dapat mengawasi dan mengontrol siswa peserta yang tidak tampil, agar siswa tersebut dapat fokus memperhatikan siswa peserta yang sedang tampil. Oke, misalkan ada 3 yang tampil, yang lainnya memperhatikan. Jadi posisi pembimbing, duduk pembimbingnya harus ada di belakang sambil yang pembimbingnya mengawasi siswa yang tidak tampil. Oke, di samping itu pembimbing juga dapat mengontrol sejauh mana kekuatan tone color dari siswa yang tampil. Oke, beda kayak beda bahasanya. Oke. Ya, yang selanjutnya manfaat kelas repertoar. Apa sih manfaatnya? Untuk yang pertama, yaitu pertanyaan yang sering muncul dari siswa dalam pembelajaran praktik instrumen gitar adalah bagaimana caranya menghilangkan rasa grogi, khususnya pada saat bermain dan dilihat oleh banyak orang. Oke, di sini untuk yang pertama yaitu ketika ada pembelajaran instrumen gitar,
yang banyak ditemui oleh siswa atau peserta yaitu cara menghilangkan rasa grogi, was-was ketika tampil di depan banyak orang. Dan di saat di pentas mesti akan merasakan grogi. Nah, perasaan grogi pada waktu tampil yaitu di depan banyak orang. Saya ulangi, perasaan grogi pada waktu tampil di depan banyak orang adalah merupakan hal yang wajar, terutama bagi pemula. Jadi, untuk kita yang pemula, jadi tidak usah terlalu difikirkan. Hal grogi di atas panggung untuk pertama kali itu hal yang umum, hal yang lumrah ya. Jadi cara yang terbaik untuk mengurangi dan menghilangkan rasa grogi adalah dengan membiasakan diri sesering mungkin tampil di hadapan banyak orang atau orang banyak. Salah satu caranya adalah dengan mengikuti kelas repertoire. Faktor pengalaman merupakan bagian yang paling penting dalam proses belajar apapun itu. Dalam pembelajaran apapun, pengalaman itu merupakan bagian yang paling penting ya dalam proses belajar mengajar. Oke, sering-seringlah berbicara ke orang lain agar kalian rasa groginya biar hilang. Jadi kalian harus tetap pede, tampil percaya diri, berani ketika tampil di depan pentas, oke, atau di depan kalian sekalian. Oke, next. Oke, cukup sampai situ saja video pembelajaran kali ini untuk pertemuan ke-6, yaitu kita mempelajari tentang repertoire. Repertoire yaitu kumpulan dari beberapa lagu. Jangan grogi, hilangkan rasa grogi, sering bicara kepada orang lain, orang banyak, terlebih lagi kepada pembimbing. Jangan sampai grogi. Kalau ada yang ditanyakan, silakan langsung ditanyakan. Oke, sekian. Mungkin jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Pak Hanafi mohon maaf. Semoga sehat selalu. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.